bisa danau ini bersih. Ya. Jangan ada lagi yang kotor-kotoran ini. Jadi nelayan itu aman dari ikan, orang berwisata itu aman, tidak ada yang ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam merdeka. Sahabat mediator, pagi ini kita berada di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi. Dan sekarang bersama kita ada Pak Hanafi. Pak Hanafi. Beliau adalah salah seorang peternak ikan, petani ikan di Danau Sipin, dan juga seorang nelayan. Jadi kalau kita lihat keadaan Danau Sipin sekarang ini, mungkin sudah banyak perubahan ya Pak ya. Banyak ada perubahan. Terutama dari peternak ikan sendiri Ya. dan nelayan yang masih aktif menangkap ikan di Danau Sipin ini. Sebelum kami menanyakan yang lain, mungkin kami ingin dapat informasi juga dari Bapak. Kira-kira apa perubahan yang terjadi di Danau Sipin ini kalau dilihat dari awal Bapak dari petani ikan dan kemudian jadi nelayan? Ya. Silakan Pak. Ya. Kalau perubahan dari dulu sampai sekarang tuh Pak, ya keadaan danau ini macam inilah. Belum ada dapat perubahan ya. Ya, ya. Dulunya tidak ada macam ini terang-terang, tidak ada rumput-rumputnya tidak cantik. Oh, bersih dulu bersih. Pak, ya. Nah, jadi sekarang sudah banyak rumput-rumputnya. Jadi nelayan-nelayan sudah susah nih. Susahnya mencari ikan nih, pasang jaring, sudah banyak yang nyangkut-nyangkut. Ya, ya. Tarik sana, tarik kemari ya susah kan. Ya, ya, ya. Sudah ikan itu juga sudah banyak berkurang. Berkurang kenapa? Karena tadi ada yang anggap rebo lah sekalian. Sekian banyak, ya orang itu lah yang dapat. Ya, ya, ya. Orang-orang lainnya tidak ada yang dapat ya. Ya, ya, ya. Jadi seharusnya mau panen rebo itu setahun sekali. Jangan setiap bulan. Oh, gitu. Ini setiap bulan, 2 bulan mulai. Jadi orang susah jadi nak cari ikan. Jadi Dia orang nangkul tak bisa lagi dapat ikan. Kesian sama orang nangkul Pak. Ya, ya, ya. Orang cari bukan. Kalau yang lain-lain tuh mungkin bisa lah kan. Banyak pekerjaan yang lain kan. Jadi kalau yang bergantung dari mencari ikan, mulai kesulitan mencari ikan. Cari ikan ya. Jadi karena ada semacam mungkin tradisi Pak ya, ngambil rebo. Iya, bongkar rebo. Bongkar rebo. Iya. Jadi bongkar rebo ini adalah sebuah Tradisi lah, ya. Tapi setahun sekali. Ikan, Ya. biasa setahun sekali. Setahun sekali. Jadi ikan yang di bawah, di apa yang dalam danau Yang Sipin dalam, itu diambil. kalau dia sudah besar diambil kan. Diambil. Jadi semacam dulu semacam mungkin mirip lubuk larang ada Pak dulu? Enggak. Ya, kalau dulu tuh kan memang kalau di tempat lain namanya lubuk larang. Cuma kita sini kan tidak ada aturan. Oh, gitu. Cuman dibikinlah segitulah sekali setahun kan. Naik surut, panen. Dari setahun kan. Tapi ini sudah setiap bulan. Setiap Pak. bulan. Itu jadinya menyusahkan orang menjadikan. Jadi itu mengakibat jumlah ikan berkurang. Berkurang. Orang Jadi nangkul petani dapat yang ikan. menangkul ikan itu berkurang. Kemudian yang mancing juga Iya, susah dapat ikan. itu susah dapat ikan. Kemudian dia tiap hari diubah. Ya. Pak, kami tertarik dengan rebo tadi yang Pak katakan. Iya. Itu mungkin semacam rumpon ya. Rumpon, Untuk penangkaran ikan. Penangkaran ikan. Dan Bapak mengatakan dengan dipanennya rebo itu mungkin 2 bulan sekali, itu makan bisa mengurangi jumlah ikan yang ada. Ya, betul. Sebab dulu kan cuma setahun sekali. Ya. Nah mungkin Pak kami ingin tahu Pak penjelasan lebih lanjut Pak tentang masalah rebo ini Pak. Tentang rebo itulah tadi Pak saya bilang kan. Sebenarnya untuk penduduk ikan itu. Ikan itu tidur di situ, ngumpul-ngumpul di situ. Sekali orang yang jaringnya kan keliling, habis semua. Tinggal yang kecil-kecil yang halus lah besar ini lagi. Kapan lagi nak panen no? Ya, ya. Yang besarnya sudah habis. Tak ada lagi yang besar. Jadi dicarikan jadi betapa sulit lah jadi dia. Ya. Jadi kalau menurut Bapak yang bagusnya panen rebo itu adalah setahun sekali. Ya, yang seperti bagus zaman dulu itu Pak ya. Kayak dulu lah.
Zaman dulu kan mungkin itu. Setahun sekali pandai surut, sudahlah. Tak ada setiap bulan dah. Kalau sekarang tu 2 bulan sekali panen. Kena surut kan. Jadi ikan tu dah bisa berkembang Tak lagi. bisa kembang lagi. Ya itu mungkin Pak karena kebutuhan ekonomi juga tak mungkin. Ya Pak, betul ekonomi. Tapi tak itu niat Pak cari ikan ni. Ada batas juga. Ya, ya, ya. Orang-orang lain kan cari ikan juga. Ya. Mau meti hasil juga kan. Bukan kita yang mau meti hasil ya. Semua yang ngadap danau ni mau berhasil semua. Ya, ya. Kalau bisa tu kan sama-sama lah makan hasil kan. Jadi kalau setahun sekali itu Ya, tu. akan dinikmati oleh semua nelayan yang ada di Danau Sipin. Karena jumlah ikan itu banyak, karena banyak. dia bisa berkembang biak. Karena Biak. durasi penangkapan ikan dengan cara rebo itu setahun sekali ya Pak Tahun ya. sekali. Jadi kalau kita coba melihat dari kebersihan danau, apakah juga berdampak bagi sedikitnya ikan yang bisa ditangkap oleh nelayan, baik itu tangkul, pakai pukat ataupun memancing. Sebab kalau kami lihat kan masih bersih nih Pak sebenarnya bagian sini, karena ini mungkin bagian terbersih mungkin Danau Sipin. Ya, bagi sini lah. Arah ke hulu Pak ya, arah ke hulunya ya. Di sana lagi. Ya, ya. Ada pengaruh tak Pak kira-kira yang masalah kebersihan? Kalau masalah kebersihan tu, ya pengaruh juga lah Pak. Pengaruh juga ya. Cuman ya kita tak bisa nak berpanjang lebar juga. Namanya kebersihan ya tak? Ya, ya, Kalau bisa tu kita seperti rumput-rumput ini kan diambil. ya, ya, Jadi supaya kita luas pandangan, bersih tempat. ya, ya, Jadi anak-anak atlet juga enak juga main-main di sini. ya, ya. Mau latihan dia enak. Dan juga orang cari ikan juga, kalau sudah luas kan enak juga nangkul kan. Masuk tangkul ke sana kemari kan enak. Ya, ya, ya. Tapi kalau macam sekarang tu dah kalau lagi nak masuk tangkul susah, sempit tu dia. Ya. Mutar sana mutar sini dah nyangkut. Maunya kalau bisa tu dengan pemerintah minta bersihkan ini. Ya, ya. Dia ambil semua rumput-rumput ni. Dah ada lagi rumput-rumput ni. Kalau cari ikan, serahlah cari ikan. Ya, ya. Dengan apa sudah ada lah. Jadi rumput yang ada di Rumput tengah yang ada. danau sekarang ini juga menjadi Jadi kendala. hambatan dan kendala Hambatan. dalam menangkap ikan. Dan juga kalau dibersihkan nanti para atlet yang latihan di Danau Sipin iya, juga bisa lebih leluasa bisa nyaman. untuk berlatih dayung Pak. Ya, itu dayung. Ini gini Pak, kira-kira kalau dulu Bapak mulai jadi nelayan ini tahun berapa dulu Pak? Kalau saya ni dulu tahun-tahun 80-an juga lah. 80-an mulai Pak ya, 80-an. Jadi kira-kira jenis ikan yang dulu ada di Danau Sipin ini dan sekarang apakah bertambah jenisnya atau malah berkurang gitu? Dan yang masih ada ikan apa saja? Jadi kalau dulu yang mana ikannya, sekarang yang tertinggal ikan apa saja kalau ada yang berkurang gitu Pak? Kalau sekarang tu nampaknya kata berkurang tu dah lah. Dah, ya. Jenisnya berkurang, Jenis ya? ikan tu banyak lah sekarang. Iya. Ikan lambak ada, nila ada, Ya. ikan ringau ada. Kata orang ke sini kan, masa kami sini kan. Ya. Ikan nila, ikan patin banyak. Ya. Patin ni tak di keramba, tak di apa, di rebus tu banyak tu patin. Patin ya. Itulah yang dijadikan orang tu. Ikan toman? Ikan toman ada juga semua sikut-sikut lah, ada banyak ni anda. Ada. Tapi yang paling banyak ikan patin sama Ikan nila sekarang. ikan nila yang paling banyak. Ya, paling banyak. Oh, ya. Itu boleh katakan paling banyak lah ikannya itu. Ya, ya. Ikan lambak. Itu. Jadi dari dulu sampai sekarang ikannya sama lah Pak ya. Sama lah. Ya. Cuma lebih sulit menangkapnya. Memang itu Karena berbeda. mungkin jumlahnya tidak sebanyak dulu. Ya, nangkapnya yang sulit. Ya. Kena gangguan tadi sudah banyak. Ya. Kami setiap hari itu Pak, kalau pagi jalan kemari, itu masih banyak kami lihat ibu-ibu yang menangkap ikan pakai tangkul yang kecil tuh Pak. Iya. Tangkul apa? kecil. Tangkul teri nama kalau bahasa sini tu Pak. Tangkul teri. Iya. Dan kami Tangkul lihat teri. cukup banyak ikan teri yang Iya. dan saya sudah mencicipi juga tuh Pak Iya, produk turunan dari ikan teri itu Iya, yang betul. dibuat oleh warga Lidah, sini. Ikan teri goreng crispy. Iya, crispy. Enak. Iya.
Nah, ikan tuh apakah setiap hari atau gimana, Pak? Setiap hari Dapat tiap hari ya? dapat setiap hari, dikumpulin setiap hari dikumpulin. Ikan teri itu ya? Iya. Di baik itu air naik atau surut tetap ada ikan itu? Tetap ada. Tiap hari ada ya? Tetap ada. Alhamdulillah ya. Jadi Pak, berbicara mengenai tangkul ya Pak, atau menangkul. Tadi kami melihat masih banyak tangkul tuh. Pak, kita masuk dari Danau Sipin ke arah ke hilir sampai masih banyak tangkul. Nah, kira-kira Bapak tahu nggak kira-kira jumlah penangkul itu? Kalau jumlahnya saya tidak tahu Pak. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin ada mungkin hampir 100-an juga lah. 100 juga tangkul ya. Lebih kurang itulah saya rasa. Dari ET Limo sana sampai ET sini, ET 22 nih. Ya. Nah, yang bagian sini baik, belum bagian sebelah sini Pak. Belaga Bunuran itu banyak. Banyak juga tangkul. Banyak juga nih. Di kurang lebih mungkin 100 sampai ya. 100. Iya, lebih kurang tuh lah. Nah, apakah semuanya masih aktif, Pak? Masih aktif. Ada lah juga dua kan yang ada nangkul kan kena ada kerja bangunan ya. Nah. Jadi tadi kami lihat Pak, tangkul itu tidak begitu terawat itu Pak. Ya, ada juga. Memang tidak dipakai tiap hari atau memang sekali-sekali dia pakai? Yang tidak dirawat bukan tidak dawat, dia kena kerja. Jadi kena penghasil ikan tadi tidak sesuai, dia lari ke kerja. Oh, tinggalkan dulu. Iya. Nah, sementara kan. Iya. Sementara dia kerja bangunan di proyek kan. Iya. Nah, ini kalau ada musim ikan dia mulai turun lagi. Oh, jadi tergantung nanti. Ya. Jadi pas ikan mulai banyak, pas air naik, turun Pak. Iya, turun kan. Pas air turun ikan banyak. Iya, ikan banyak. Oh, gitu. Oh, jadi sementara karena hasil dari Danau Sipin tidak begitu banyak, dalam masalah kurang memasukkan masin. Ya, dari ikan tadi, maka banyak nelayan atau penangkul atau yang muka ikan itu bekerja di tempat yang lain. Antara lain sebagai pekerja bangunan. Penyambungan apa lah. Ya. Selain itu apa lagi kerjanya Pak? Selain bangunan? Selain dari bangunan tidak ada lagi. Itulah cuma. Atau bangunan. Pelariannya itulah cuma. Bangunan. Iya. Ya, bangunan lah. Dia balik nangkul lagi lah. Kalau tidak ada juga kerja bangun dia nangkul juga. Paksa juga nangkul dia. Cuma tidak ada pemadak pendapatannya kan. Jadi walaupun tidak banyak, tetapi setiap menangkul tetap dapat ikan. Tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Betul. Sehingga banyak dari penangkul ikan ini atau penjaring ikan bekerja di tempat lain sebagai buruh itu Pak. Atau pekerja bangunan. Iya, bangunan. Pak Hanafi, kalau kita melihat tadi banyak sudah perahu-perahu wisata yang muncul di Danau Sipin. Nah, sebagai seorang nelayan, kira-kira apa yang perlu Bapak sampaikan atau harapan Bapak tentang Danau Sipin ini, terutama yang mencakup kegiatan Bapak sebagai seorang nelayan? Ya, harapan Bapak ini tuh minta bersih lah supaya kita ini dapat, sedangkan di Danau Sipin ini sudah masuk wisata. Nah, jadi kalau bisa danau ini bersih. Jangan ada lagi yang kotor-kotoran sini. Jadi nelayan juga aman cari ikan, orang berwisata juga aman, tidak ada yang ganggu. Nah, kalau bisa dengan pemerintah minta bantuan itu supaya nyaman. Yang tinggal di sini di pinggir-pinggir danau juga nyaman, tidak ada ganggu-gangguan apa-apa lagi. Jadi anak-anak kita main-main di sini, mau berenang sana, main berenang sini, dia kan tidak ada yang ganggu. Jadi supaya dengan pemerintah tadi kalau bisa minta tolong dimusnahkan lah yang ada ini, yang kotor-kotoran ini. Masih rumput-rumput yang banyak danau ini. Jangan sampai terganggu lagi yang lain-lain. Kedepannya juga anak-anak cucu kita juga yang jadi amannya. Dan mungkin kalau saya mungkin tidak nyampe lagi. Anak cucu lah dan nyaman. Tadi kita bicara Pak mengenai sampah yang juga mulai banyak di Danau Sipin ini. Kira-kira Bapak tahu enggak sumber dari sampah itu sendiri? Sebab informasinya masyarakat Danau Sipin tidak banyak yang buang sampah di Danau Sipin. Tapi sampah juga banyak. Sampah banyak. Mungkin Bapak sampahnya dengan kami. Dari mana sumber sampah nih Pak? Sumber sampah ini dari sungai kecil-kecil ini lah Pak. Dari atas sana kan rumah-perumahan atas kan buang ke sungai. Nah, di sampahnya hanya ke danau semua.
Ini di danau lah, jadi penampungannya dia. Walaupun di sungai apa ni, Sungai Kambang ni itu juga. Itu dari sungai apa di atas yang dekat Simpang Keria tu, jembatan tu. Itu ke sini nganyut air itu. Nah, dibuang sampah di sungai itu langsung ke sini. Tak ada yang mencegah sana, tak kati. Langsung dibuang ke sungai. Pas hari hujan, ngumpul ke sini semuanya. Nah, di Ulur ini itu juga di sungainya. Tak itu juga. Pas hari hujan, ngumpul sini. Kalau dia nyangkut, dibuka orang di atas dia ke bawah dia. Jadi penuh lah ini. Penuh lah dari sini sampahnya. Jadi penghalangnya tak ada di sana. Maunya ada penghalangan di sana, ada jaringan kan. Jadi sampah di atas, kalau sudah banyak diambil. Nah, itu. Jadi bisa dihalangi. Dihalangi, nah, itu. Jadi dia tidak bisa turun lagi sini. Jadi sekarang penuh di sungai kecil, mereka buka, kemudian semua terturah Danau Sipin ya. Tempat dibuka ke sini semua ada. Jadi di danau lah menampung. Ini sampah kecil-kecilnya. Dari atas sana. Jadi ini mengganggu nelayan, mengganggu juga dalam masalah pariwisatanya. Wisata ngaku juga. Nelayan apalagi. Demikianlah tadi para sahabat mediator wawancara kita dengan Pak Hanafi, salah seorang nelayan di Danau Sipin, dan tadi beliau menyampaikan harapan dan dititipkan pada kita semua, terutama kepada pemerintah daerah, untuk membersihkan Danau Sipin ini, terutama dari sampah dan rumput-rumput yang ada di tengah danau. Dan barangkali juga potensi yang ada di Danau Sipin sekarang ini seperti tangkul, karamba, dan ikan yang ada di sini bisa juga dijadikan sebagai atraksi wisata. Dan ini juga harapan dari masyarakat di sini. Jadi wisata dengan potensi ikan yang ada di sana, termasuk peralatan yang digunakan. Itu juga bisa menjadi atraksi wisata yang bisa dilihat oleh orang yang berkunjung ke Danau Sipin. Terima kasih Pak Hanafi atas informasi yang Bapak sampaikan. Semoga ini bisa didengar oleh aparat yang terkait, dan semoga juga harapan kita bersama ini bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kalau danau ini bersih, indah, nelayan juga bisa menikmati danau ini, termasuk orang bisa berwisata. Tentu kita berharap income masyarakat juga bisa bertambah di Danau Sipin ini. Demikian saja sahabat mediator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.